Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang corrective maintenance. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas preventive maintenance, lanjutannya adalah corrective maintenance. Pertanyaan, kenapa perlu ada corrective maintenance? Kita melihat definisinya dulu. Corrective maintenance itu adalah maintenance yang dilakukan jika terjadi kegagalan atau kerusakan meskipun sudah dilakukan preventive maintenance. Nah, pada prinsipnya corrective maintenance ini adalah kegagalan yang terjadi atau serviceability yang tidak terpenuhi di luar jadwal PM atau preventive maintenance. Nah, pertanyaan yang timbul adalah apakah jika PM yang dilakukan itu sudah baik, sudah bagus, apakah tidak terjadi kegagalan atau kerusakan? Jadi meskipun dilakukan PM yang bagus, tetapi suatu saat akan terjadi kegagalan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Jadi sekali lagi, corrective maintenance atau CM adalah maintenance yang dilakukan secara tidak terjadwal, tidak diprediksi, dan tidak terprogram pada jadwal maintenance. Jadi, CM itu dilaksanakan untuk mengenali kegagalan itu, kemudian mengisolasinya dan memperbaiki kegagalan. Ada 5 elemen dari CM. Jadi ada fail repair, ada salvage, kemudian ada overhaul, ada servicing, dan ada review. Fail repair itu memperbaiki bagian yang rusak agar kembali operasional. Saya kira ini sudah jelas ya, tadi dijelaskan lebih jauh. Kemudian salvage. Salvage itu adalah membuang komponen yang memang benar-benar tidak bisa diperbaiki. Baik dalam fail repair, dalam overhaul maupun dalam review. Benar-benar tidak bisa. Nah, jadi misalnya baut yang patah atau poros yang patah atau melengkung itu sudah tidak bisa diperbaiki sehingga harus di-scrap, ya. Tidak bisa dipasang kembali. Yang ketiga itu adalah overhaul. Overhaul itu adalah mengembalikan fungsi dari peralatan atau mesin agar kembali menjadi normal sesuai dengan standar. Nah, pekerjaan overhaul itu harus dilakukan sekaligus dengan memeriksa semua komponen di dalam peralatan atau mesin. Sehingga kita mengenal bahwa overhaul itu selalu membongkar seluruh mesin. Intinya pada saat overhaul itu adalah memeriksa komponen-komponen itu, kemudian menilai apakah komponen-komponen ini perlu diganti atau diperbaiki. Kenapa begitu? Karena jika terjadi satu komponen yang di dalam itu bermasalah atau gagal, maka secara keseluruhan kita harus mengulang kembali, membongkar semuanya. Kemudian yang keempat adalah review. Review itu mencoba mengembalikan satu komponen peralatan yang sudah rusak. Kemudian kita perbaiki agar kembali sesuai dengan standar. Tetapi yang harus diingat bahwa itu tidak mungkin terjadi. Ya. Nah, apa yang dilakukan dari review itu? Yang dilakukan dalam review adalah mengganti komponen yang mirip-mirip dengan komponen aslinya.
Contoh, ya. Nah, pada pompa, supaya di dalam rumah pompa itu tidak bocor, maka di situ porosnya diberikan seal untuk mencegah bocor. Nah, jika seal yang original itu tidak ada, maka kita akan menggunakan komponen seal yang lain, yang biasa juga kita kenal dengan KW misalnya. Nah, seal yang kali ini memungkinkan pompa untuk beroperasi meskipun tetap terjadi kebocoran. Hanya saja kebocorannya ini dalam jumlah yang kecil, sehingga dapat ditoleransi. Tetap terjadi bocor. Pada dasarnya pompa itu tidak boleh terjadi kebocoran. Standarnya seperti itu. Nah, berikutnya kita bicara tentang downtime. Apa yang dimaksud dengan downtime? Downtime itu adalah waktu di mana peralatan atau mesin tidak bekerja dalam maintenance. DPM juga tetap dikenal dengan downtime. Hanya saja jika DPM itu downtime-nya direncanakan, di corrective maintenance ini sama sekali tidak direncanakan. Nah, downtime pada CM itu terdiri dari 3. Yang satu, active repair time. Yang kedua, administrative and logistic time. Dan yang ketiga, delay time. Active repair time itu terdiri dari ada penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, administratif dan logistik time. Administratif itu merupakan kegiatan administrasi sebelum active repair time itu dilaksanakan. Jadi active repair time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan. Sedangkan administrasi dan logistik time itu adalah kegiatan-kegiatan di mana waktu yang diperlukan adalah di luar waktu yang dibutuhkan untuk maintenance. Sedangkan delay itu adalah waktu yang tidak ada kegiatan apapun sebagai waktu penundaan. Misalnya peralatan sudah berhenti karena gagal, tetapi tidak segera dilaporkan. Nah, itu dimasukkan ke dalam delay. Begitu juga mekanik yang seharusnya datang ke lokasi tetapi tidak segera datang, sehingga itu juga dimasukkan ke dalam delay time. Nah, baik, sekarang kita bicara tentang active repair time CM. Ada 6 alokasi waktu yang diperlukan oleh tim CM ini. Jadi yang pertama adalah preparation time atau waktu persiapan, di mana para mekanik ini, anggota CM ini harus mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan peralatannya, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi ketika tim ini datang ke lokasi, dia butuh persiapan sebelum memulai pekerjaannya. Yang kedua adalah location time atau waktu untuk mencari kegagalan atau kerusakan. Nah, setelah tadi semua peralatan disiapkan, maka mulailah tim ini mencari di mana sih sebenarnya kegagalan itu terjadi. Karena dalam suatu peralatan jika terjadi kegagalan itu harus diidentifikasi bagian mana yang menyebabkan peralatan atau mesin itu berhenti. Nah, setelah tempat atau komponen yang gagal itu diketahui, maka dibutuhkan suku cadang untuk mengganti atau untuk memperbaiki.
Nah, kedatangan suku cadang ini itulah yang disebut dengan file item obtainment time atau waktu perolehan suku cadang. Jadi mulai kita memesan, kemudian sampai suku cadang datang, itulah yang disebut file item obtainment time. Nah, waktu perolehan suku cadang ini bisa cepat, bisa juga lama. Misalnya yang cepat itu Daud misalnya, atau mur, atau piring-piring yang tertentu yang harganya murah biasanya sudah tersedia sehingga dengan cepat bisa diperoleh dan dilakukan perbaikan. Tetapi untuk suku cadang yang mahal tentu tidak akan dicadangkan sehingga harus dipesan lebih dahulu dan itu mungkin saja bisa memakan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tergantung gimana misalnya. Jika itu dipesan dari vendor di luar negeri, pasti waktunya lebih lama. Setelah suku cadang datang, maka dilakukanlah perbaikan. Perbaikan adalah pemasangan komponen, itulah yang disebut dengan fault correction time, atau waktu perbaikan kerusakan. Setelah selesai terpasang, maka selanjutnya dilakukan adjustment and calibration time. Kita sudah tahu bahwa adjustment itu adalah menetapkan atau mengatur suatu elemen di dalam peralatan itu agar sesuai dengan standar atau service ability-nya. Sedangkan calibration itu adalah mencocokkan alat ukur yang ada di dalam peralatan tersebut agar menunjukkan harga yang sebenarnya. Selesai, maka dilaksanakan yang namanya check out time atau waktu pemeriksaan atau waktu konfirmasi. Nah, check out time ini dilakukan bersama dengan penanggung jawab dari peralatan tersebut. Kekurang-kurangnya adalah operator. Jadi, penanggung jawab peralatan tersebut harus menandatangani bahwa peralatan tersebut sudah selesai diperbaiki dan beroperasi atau dapat melaksanakan layanannya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Baik, sekarang kita melakukan ke materi yang berikutnya. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ketika terjadi kegagalan? Bagian maintenance itu tidak melihat secara langsung kegagalan itu dan menerima dan mengetahui kegagalan itu dari laporan penanggung jawab dari peralatan tersebut. Maka yang harus dilakukan oleh CM yang pertama adalah mengenali kejadian kegagalan. Jika mesin itu baru, maka akan sulit untuk mengenali kegagalannya. Tapi jika mesin itu sudah lama beroperasi, maka biasanya kegagalan itu dapat dikenali melalui sejarah dari maintenance peralatan tersebut. Jadi misalnya dapat laporan bahwa satu peralatan itu berhenti, maka bagian maintenance sudah dapat memperkirakan ini penyebabnya apa. Nah, langkah yang kedua itu membatasi kegagalan yang terjadi itu menjadi kegagalan suatu peralatan yang tertentu saja. Misalnya satu peralatan itu memiliki banyak komponen peralatan yang jika salah satunya gagal maka seluruh
sistem itu akan berhenti atau gagal. Nah, KPR itu tadi setelah mengidentifikasi kegagalannya, maka kemudian mulai mengisolasi tempat kegagalan itu pada peralatan-peralatan yang tertentu saja. Nah, kita selalu mengusahakan agar yang lain tetap bekerja. Hanya bagian yang gagal ini saja yang berhenti. Nah, yang ketiga, kemudian mengganti atau memperbaiki komponen yang rusak. Nah, yang ketiga adalah mendiagnosa peralatan untuk menemukan komponen tertentu yang mengalami kerusakan. Nah, tadi misalnya dalam satu sistem itu terdapat pompa, kompresor, ya, kemudian peralatan yang lain. Ketika ini berhenti semua, maka kita harus mengidentifikasi bagian manakah yang menyebabkan semua sistem ini berhenti. Misalnya kompresor. Ternyata kompresor yang menyebabkan kegagalan. Nah, kompresor yang gagal ini kemudian kita identifikasi, kita diagnosa sebenarnya komponen apa di dalam kompresor ini yang menyebabkan kompresor ini berhenti bekerja. Jadi itu yang nomor 3 ya, mendiagnosa peralatan untuk menemukan komponen tertentu yang mengalami kegagalan. Nah, yang keempat kemudian mengganti atau memperbaiki komponen yang rusak tadi. Yang terakhir, memeriksa hasil pekerjaan dan mengembalikan agar sistem bekerja kembali. Itu langkah-langkahnya. Nah, kalau tadi kita bicara downtime, kita akan melihat begitu banyak komponen dari downtime. Sehingga kita selalu berusaha bagaimana caranya mengurangi downtime dalam CNN. Nah, yang langkah yang pertama itu adalah efisien dalam mengenali, mencari lokasi, dan mengisolasi kegagalan. Cara ini yang pertama, efisiensi dalam mengenali itu tadi adalah melihat sejarah peralatan atau maintenance dari peralatan tersebut. Kemudian efisien mencari lokasi juga bisa dilihat dari sejarahnya dan mengisolasi kegagalan tadi masuk di dalam langkah CM tadi. Ya. Tujuannya mengisolasi kegagalan tadi adalah membuat peralatan lain yang bekerja dan hanya memberhentikan komponen atau peralatan yang mengalami kegagalan saja. Jadi sistem itu tetap bekerja. Nah, di dalam downtime, waktu yang paling banyak digunakan adalah mencari lokasi dan mengisolasi kegagalan. Itu di dalam komponen elektronika. Itu yang paling lama. Tetapi di dalam mekanikal atau mesin, itu yang paling lama adalah repair. Jadi kalau elektronika itu berusaha mendeteksi bagian mana komponen elektronik yang gagal, tapi kalau di mekanikal atau mesin itu harus membongkar. Kalau komponen yang gagal itu ada di dalam, maka itu harus dibuka semua, apalagi dalam elemen overhaul. Itu akan butuh waktu yang paling lama dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Misalnya tadi mengenal kegagalan persiapan dan check out dibandingkan dengan waktu total yang terbanyak ini masih lebih cepat. Yang kedua, untuk mengurangi downtime adalah menggunakan struktur cadang yang mirip dan dapat dipertukarkan. Jadi bisa saja di dalam satu komponen peralatan yang berbeda dengan komponen-komponen yang mirip. Kenapa kita menggunakan suku cadang yang dapat dipertukarkan? Karena tadi salah satu dari
komponen downtime CN itu adalah waktu perolehan susu cadang. Nah, sehingga untuk mempercepat kita dapat menggunakan susu cadang yang mirip-mirip dan dapat di. Dan yang ketiga, membuat sistem perbaikan tanpa menghentikan mesin. Jadi sudah kita bahas juga bahwa kita selalu di dalam CN berusaha hanya memberhentikan satu komponen atau satu wilayah saja dan tidak memberhentikan sistem secara keseluruhan. Baik, mahasiswa, demikian tadi pembahasan kita tentang CN. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.